Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah online GBRN 19. Saya akan percaya ada hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, ada hadirat Tuhan di tempat kita beribadah hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita datang menyembah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hingga sampai dengan saat ini, kami boleh merasakan Tuhan ada bersama dengan kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang menyembah. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Mari kita menyembah Tuhan. Engkau Allah besertaku. Engkau Tuhan yang setia. Kami percayakan Engkau Tuhan, kami percayakan janji-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia. Kami datang menyembah, kami datang menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu ada di setiap rumah kami, ada di setiap tempat kami. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Kami akan melewati ini, kami akan melewati semua ini bersama dengan Engkau Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya kemenangan yang Kau janjikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Ya dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terus. Genap hati kita katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Terima
terima kasih Tuhan untuk kesetiaan dan penyertaan Tuhan di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari Minggu ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah ini menjadi makanan kekuatan buat kita semuanya, saudara. Dan kita bersama-sama akan nyanyikan dari satu pujian. Akan kita membuka hati untuk diisi dengan firman-Nya yang merupakan kekuatan bagi kehidupan kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang berlebih-mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan membawa kami di dalam pengenalan yang lebih lagi Tuhan terhadap situasi yang tengah kami alami dalam kehidupan ini. Ternyata kami banyak menimba pengalaman-pengalaman yang berharga ketika kami bersama dengan Tuhan, berjalan bersama-Mu, berharap kepada Tuhan. Maka kami bisa melihat di balik semua keadaan yang menakutkan, tetap ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang merupakan sumber daripada segala sesuatunya yang kami harapkan dan kami butuhkan itu ya Bapa. Tuhan pimpin kami agar kami bisa menerima masukan dari Tuhan hari ini melalui firman-Mu ya Bapa. Mohonkan ya Tuhan urapan-Mu menyertai hamba, dan urapi juga semua kami yang ada di rumah-rumah, di tempat di mana kami sedang menonton ini, Tuhan, melihat ini. Jadikanlah Tuhan tayangan ini bukan sekedar sesuatu yang hanya kami lihat dan hilang begitu saja, tapi biarlah Tuhan tayangan ini bisa berbekas di hati kami, karena ini isinya adalah mana-mana surgawi yang akan memberikan kepada kami pertumbuhan yang kuat terhadap makanan, nutrisi, kebutuhan rohani kami ya Bapa dalam menghadapi hari-hari ke depan ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, rumah-rumah yang ada, pribadi tempat pribadi, bahkan mungkin ada yang lagi di jalan juga Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk bisa menyerap benih firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi saya menyapa saudara yang ada dimanapun yang bisa menonton atau melihat tayangan ini saudara. Hari-hari ini kita betul-betul mengalami sesuatu yang baru, di mana kita juga sedang mempersiapkan juga untuk masuk dalam era yang baru atau new normal. Dan tentunya kita juga harus melihat apa makna dibalik semuanya ini, terutama dari sisi Tuhan terhadap kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Nah, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu ketika badai COVID
yang kita sebut dengan angin ribut itu secara resmi masuk di Indonesia, maka kita pun pada waktu itu langsung mengalami yang namanya satu perubahan di dalam sikap kebiasaan kita, dan perubahan yang dimasukkan itu seolah-olah dipaksa, ya, seolah-olah ini kita belum ready untuk bisa menerimanya, tapi kita dikondisikan atau seolah-olah dipaksa dibawa masuk dalam keadaan ini. Nah, saya masih mau membicarakan tentang yang namanya angin ribut, tetapi judul kali ini namanya itu angin sakal. Sebetulnya nggak ada bedanya, saudara. Angin ribut itu badai, angin sakal juga badai juga, saudara, ya. Tetapi kita akan coba menimba, ya, apa kira-kira yang bisa kita peroleh dari Tuhan terhadap situasi badai ini yang sampai hari ini masih tetap terjadi, ya, yang sampai hari ini masih hidup berdampingan dengan kita, saudara. Nah, apa kira-kira cerita daripada angin sakal ini, saudara? Saudaraku, yang namanya angin sakal itu bagi orang-orang yang biasa hidupnya melalui perairan, entah laut atau danau, itu angin sakal itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak dinanti-nantikan, saudara. Tetapi ada sebuah cerita cukup menarik, saudara, bahwa ada cerita murid-murid pernah menghadapi yang namanya angin sakal ini. Nah, kita tentunya pengen belajar dari pengalaman yang dialami oleh murid-murid. Apa saja sih, ya, yang bisa kita dapatkan untuk menyikapi kehidupan kita pada hari ini juga, saudara, ya. Nah, ketika angin sakal yang datang di tengah-tengah perjalanan murid-murid pada waktu itu, maka murid-murid yang ada dalam perahu itu juga tentunya mereka kaget, dan ekspresi kekagetan mereka atau ketakutan mereka tentunya diwarnai dengan keributan tersendiri lagi. Jadi angin sakal bertiup dengan hebohnya, saudara, di luar perahu, ya, yang ada di sekeliling danau tempat mereka berlayar. Di dalam perahu juga gak kalah ributnya. Kenapa? Karena di antara murid-murid itu pasti mulai mengeluarkan komentar-komentar yang mempertanyakan kenapa ini terjadi. Bahkan ketika itu ada di antara mereka yang akan berkata, tadi kita disuruh naik perahu ini, siapa yang suruh, ya? Atau ada juga yang bertanya lagi begini, kamu benar nih, kita harus berangkat sekarang ini juga. Dan ada lagi yang mengatakan, iya, kita nggak menyangka nih bisa terjadi begini saja, dan macam-macam. Nah, ketika itu juga mereka lebih detail lagi, mereka mulai ngomong, coba periksa kembali agenda meeting kita dengan Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu mereka lagi ada di seberang, ya, dan mereka ketika itu alami perjumpaan dengan orang banyak bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika itu ada yang katakan, coba periksa lagi agenda meeting kita. Dan ketika dilihat, ya benar, yang nyuruh kita berangkat duluan itu kan Tuhan Yesus dengan kata perintah. Wah, ketika itu murid-murid mulai ingat lagi, Tuhan, kalau Tuhan memerintahkan kita ikut perintah Tuhan, artinya kan kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita orang yang mengasihi Tuhan gara-gara kita sudah ikut perintah Tuhan, kok kita harus alami yang demikian? Bukankah orang yang mengasihi Tuhan harusnya kita diluputkan
dari goncangan, dari badai ini. Nah, barangkali juga ada lagi teriakan lagi di perahu itu. Sudah, gini aja, mau lanjut atau balik nih? Nah, saya mau ajak kita untuk bisa melihat kembali dalam badai COVID-19 yang kita sebut dengan angin ribut. Angin ribut kan seantero dunia nih sekarang, saudara. Termasuk juga kita yang ada di Sumatera Barat ini. Kalau kita lihat orang-orang yang kena cukup banyak. Dulu beberapa hari yang lalu saya monitor sudah pernah masuk 10 besar orang yang terpapar dengan COVID-19 yang ada di Sumatera Barat dari seluruh Indonesia. Nah, kita realitanya kita harus tetap berada di tengah badai COVID ini kan, saudara. Nah, kira-kira ketika kehebohan itu terjadi katakanlah di area-area kehidupan kita, persoalannya, pertanyaannya, perahu kita juga ribut juga nggak? Perahu itu bicara tentang rumah tangga kita, berbicara tentang keluarga kita, tempat kita berada, rumah kita. Jangan-jangan suaranya nggak kalah hebohnya dengan badai yang ada di luar, saudara. Bisa jadi, make sense, masuk akal. Kenapa? Karena kita sudah dikurung lama banget nih, saudara. Sudah 3 bulan lebih. Yang namanya suami ketemu istri yang tadinya hanya pulang kantor, jam kerja, sekarang tiap jam bisa lihat wajah istrinya. Istri tiap menit bisa pandang wajah lakinya, saudara. Dan kalau ini komunikasinya tidak baik, bukankah yang sering terjadi adalah cekcok, salah paham, miskomunikasi, dan menimbulkan kehebohan baru dalam perahu hidup kita, saudara. Nah, sekarang saya akan mengajak kita melihat apa yang terjadi dalam cerita ini, saudara. Nanti saudara buka Matius pasal yang ke-14. Ayo kita lihat ya. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Ya. Saya mau mengajak saudara untuk bisa melihat ya. Ayat yang ke-24 ya. Supaya kita bisa mendapatkan makna daripada cerita ini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing karena angin sakal. Cerita angin sakal tadi ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Siapa yang datang, saudaraku? Tuhan Yesus ya. Yesus datang menghampiri mereka yang lagi heboh di dalam perahu mereka. Ayat ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara bayang, murid-murid yang tadi ini baru beberapa jam sebelumnya bersama dengan Tuhan Yesus bisa melihat dan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa melalui 5 roti dan 2 ikan Yesus bisa membuat mujizat yang bisa memberi makan orang pada waktu itu. Jumlahnya kalau diperkirakan bisa mencapai 20.000 orang. Wow, luar biasa. Tetapi di tengah keributan, di tengah kepanikan, di tengah ketakutan, sosok yang mereka lihat, yang mereka kenal itu bisa berbeda. Seolah-olah mereka melihat bukan Yesus. Saudaraku, yang saya mau nyampaikan kepada saudara begini. Banyak sih peristiwa yang menakutkan dalam hidup kita, saudara, atau yang kita sebut dengan masalah. Dan pada umumnya, ketika kita ditutupi dengan
persoalan atau masalah, maka yang terjadi adalah kita bisa alami yang namanya gagal fokus kepada Tuhan yang kita sembah. Ketika belum keributan COVID, ditambah lagi keributan dalam rumah tangga atau perahu kita, maka kita bisa berpotensi untuk yang namanya gagal fokus untuk melihat sosok pribadi yang kita sembah yang namanya Tuhan Yesus. Hari ini saya tidak tahu keributan apa yang sedang ada dalam perahu kehidupan, tetapi saya mau mengajak kita yang sedang mendengarkan atau melihat tayangan ini. Saudara harus dapatkan sesuatu di balik peristiwa yang terjadi ini, dan juga menjadi sebuah realita keadaan kita pada hari-hari ini, saudara. Nah, saudara, tetapi berapa banyak di antara saudara yang ada di rumah, saudara pada hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau kembali fokus kepada Tuhan yang aku sembah, agar aku bisa melihat tentang apa yang Tuhan inginkan di balik peristiwa ini. Berapa banyak yang mau untuk kembali fokus melihat Tuhan? Angkat tangannya, saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Maka ketika itu Yesus menyampaikan kata-kata ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat ke-28-nya dikatakan demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi Tuhan Yesus ada di luar perahu, sedang berjalan di atas air di tengah keributan angin sakal. Oke? Di dalam perahu, murid-murid ributnya juga luar biasa. Mungkin saling salah menyalahkan kenapa ini terjadi dan seterusnya, saudara. Tetapi berita baiknya, mereka bisa mendengar ada kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di balik kegagalan mereka melihat sosok pribadi Yesus. Tapi ada kata-kata yang mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saya berharap kata-kata ini juga bermakna dalam diri kita yang tengah berkecamuk dengan problem atau masalah. Tuhan ingin kita untuk tetap percaya bahwa dimanapun keadaan persoalan yang tengah kita alami, Dia tetap bisa hadir dalam kehidupan kita. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat ketika Petrus memberanikan diri untuk berkata, Tuhan, kalau itu engkau bawa aku juga bisa berjalan sama yang seperti engkau lakukan. Wah, ketika itu kata Yesus, datang. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan dan mendapatkan Yesus. Saudara bisa membayangkan kan? Petrus ketika itu bisa jalan di atas air.
Petrus barangkali juga gak pernah kepikir sama dia. Gara-gara angin sakal, gara-gara badai, gara-gara heboh keributan ini, Petrus bisa alami sesuatu yang mustahil. Mana mungkin ada orang bisa jalan di atas air, saudara? Tetapi Petrus bisa jalan di atas air. Ayat ke-30. Saya minta saudara yang baca di rumah. Yuk, tolong baca ya. 1, 2, 3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai turun, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, ketika Petrus mampu atau berhasil berjalan di atas kemustahilan itu, tetapi tiba-tiba lagi ada sesuatu yang dirasakan oleh Petrus. Goncangan itu, badai itu terlihat atau dirasakannya, dan akibatnya dikatakan dia tenggelam lagi. Tempat pijakannya sama, tapi beda rasa. Saudara pernah mengalami itu? Kepercayaan saudara kepada Tuhan itu tetap, tetapi ada kalanya beda rasa. Kadang-kadang kita kuat banget, kadang-kadang loyo, saudara. Dan apa persoalannya yang bisa kita dapatkan dari sisi pelajaran angin sakal ini, saudara? Nah, ketika itu ayat 31 dikatakan begini. Dengan santainya Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dalam bahasa yang lainnya dikatakan begini. Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, engkau adalah orang yang kurang imannya, little faith." Bukan gak percaya, tapi kurang imannya dalam menghadapi situasi yang harus engkau alami. Pelajaran yang saya mau sampaikan kepada saudara begini. Ternyata dari peristiwa ini, saudara, Petrus dan murid-murid yang lain disuruh duluan naik perahu, pergi ke seberang, dan Yesus tinggal di tempat di mana mereka tadinya bersama-sama. Apa tujuan Tuhan Yesus, saudaraku? Apakah Tuhan Yesus tahu nanti akan terjadi badai? Tahu, dia mau tahu. Tapi tujuan Tuhan Yesus apa? Mengizinkan badai di tengah perjalanan murid-murid? Tidak lain adalah untuk melatih iman mereka. Murid-murid sedang diajak untuk PKL, praktek kerja lapangan, atau job on training. Jadi selama ini mungkin kita tahu teori bagaimana percaya kepada Tuhan, baca firman, tapi ada kalanya untuk melatih iman kita, kita perlu praktek lapangan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Praktek lapangan itu adalah realita sebuah keadaan yang harus kita hadapi terhadap bagaimana ujian sekaligus terhadap iman dan percaya kita. Dan Tuhan Yesus ketika itu melatih murid-murid dengan cara membiarkan mereka. Nah, ketika ketemu dengan Tuhan, Tuhan lagi mengadakan testing. Ayo, kalau kamu lihat aku, kamu bisa jalan di atas kemustahilan itu. Tetapi kalau kamu lihat masalah, kamu pasti tenggelam. Petrus diajak untuk berpijak di air yang bergelombang. Artinya apa, saudara? Ada pelajaran firman Tuhan mengatakan orang yang hatinya bergelombang
itu dikatakan adalah orang yang mendua hati. Sebentar up, sebentar down. Dan dikatakan lagi, Yakobus mengatakan, orang yang model itu jangan berharap dapat apa-apa dari Tuhan. Hari ini saya mau ajak saudara yang ada di tempat ini. Apakah hatimu sedang bergelombang di tengah keributan yang ada pada hari-hari ini? Apakah hatimu sedang mendua, mulai berpikir kapan badai ini berhenti ya Tuhan? Apakah hatimu juga sedang mendua, jangan-jangan aku habis nih Tuhan? Tetapi Yesus ketika itu mengangkat dan menarik Petrus dengan pelajaran little faith, iman yang kecil, ayo tetap percaya. Saudara punya masalah, ya. Yang saya mau katakan, bersyukurlah karena Tuhan sedang bawa kita dalam PKL, saudara, praktek kerja lapangan untuk melatih iman dan percaya kita. Berapa hari yang lalu di tempat di mana saya tinggal, saya hadapi yang namanya angin sakal seorang diri. Berjam-jam saya teriak di rumah ini, saudara. Berjam-jam saya kembali mengucapkan firman yang sering saya baca. Tetapi perlu puluhan kali saya ucapkan itu, ucapkan lagi, sampai iman saya bangkit lagi, saudara. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan dalam berapa jam urusan itu beres. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini Tuhan sedang melatih iman kita di tengah badai, saudara. Burung Raja Wali, bagaimana cara melatih anaknya untuk terbang? Ketika dia lihat anaknya sudah mulai tumbuh sayap, sudah bisa, kata dia di sarang saja, saudara, diam, tenang. Tapi ketika burung Raja Wali melihat anaknya itu sudah bisa mulai agak terbang, dibawa anaknya itu naik terbang, setelah itu dilepaskan. Wah, saya bisa bayangkan betapa takutnya anak Raja Wali dilepas. Tapi ketika itu burung Raja Wali si induk selalu mengawasi anaknya. Ketika anaknya jatuh, cak, pada waktu tepat diangkat lagi. Nah, itu cara melatih burung Raja Wali. Dan bukankah kita juga sedang dilatih Tuhan pada hari ini, saudara? Berapa bulan angin ribut tengah menggoncangkan kita, termasuk iman kita, saudara. Tetapi menjadi persoalan, di balik semuanya ini, apakah kita mau naik level atau tidak? Wah, sangat disayangkan, saudara. Sudah mati-matian digoncangkan, tetapi imannya nggak bangkit-bangkit, sangat disayangkan, saudara. Nah, apa kira-kira pelajaran daripada iman ini, saudaraku? Yang saya secara singkat akan menyampaikan kepada saudara begini. Iman itu perlu pijakan. Jadi saudara punya iman, saudara perlu steppingnya, pijakannya. Dan pijakan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus pada waktu itu adalah air yang bergelombang. Gak mungkin itu bisa jadi tempat pijakan dalam keadaan normal. Tetapi ketika Yesus mau melatih kita, dia bisa ubahkan segala sesuatu itu untuk menjadi tempat pijakan kita yang baru. Yang setuju dan baca katakan amin, saudara. Dan ketika Petrus injak itu menjadi tempat pijakan, maka dasar daripada injakan tempat pijakan Petrus itu adalah pertama kali kan dia berharap kepada Tuhan. Jadi iman itu adalah dasar daripada apa yang kita harapkan. Jadi tempat pijakan itu adalah harapan kita, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara hari ini kehilangan harapan, artinya imanmu tidak akan mendapatkan tempat pijakan. Yang saya mau katakan kepada saudara, hari ini jangan putuskan harapanmu kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Dia. Yang setuju dan percaya katakan amin. Ketika engkau berharap kepada Tuhan, contoh tadi kan, engkau bisa mijak kok. Ada tempat pijakan untuk imanmu yang siap untuk dilatih itu. Nah, hari ini, mari
Kita sudah kepalang tanggung, saudara. Sudah berbulan-bulan di lockdown dengan berbagai macam tekanan hidup yang harus kita hadapi. Tetapi hari ini engkau harus naik tingkat terhadap imanmu. Kita sedang masuk masa dalam era new normal. Engkau harus naik level. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Dan saudara tahu maksud Tuhan apa? Ketika Petrus lulus diajarkan tentang iman untuk naik tingkat, selanjutnya satu hari Yesus kembali menjumpai Petrus. Dan saudara tahu ceritanya apa? Petrus diberikan otoritas. Di atas batu karang ini aku hendak mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan selanjutnya, aku akan berikan engkau kunci. Apa yang kau tutup di dunia ini akan tertutup di surga, dan apa yang kau buka di dunia ini akan terbuka di surga. Kunci adalah otoritas. Gereja pada masa lalu sebelum keributan sedang dilatih Tuhan untuk kembali di research, untuk kembali diperbaiki fungsinya, agar gereja itu punya kunci, pemegang otoritas dari segala situasi yang ada. Yang setuju dan percaya katakan amin. Tetapi syaratnya, Petrus harus latihan dulu imannya dengan keadaan yang harus dialaminya dalam proses yang namanya angin sakal itu. Hari ini saudara, berapa banyak antara saudara yang diberkati oleh firman Tuhan ini? Selanjutnya, saya tahu ketakutan sedang terjadi di mana-mana, dan mungkin juga disertai dengan keributan. Tetapi kata Tuhan, tenanglah, aku ada bersamamu. Yang setuju boleh katakan amin. Yuk, kita akan masih dalam jamuan kudus. Nyanyikan ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari saudara, latihan yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan punya tujuan. Rencananya bukan rancangan kecelakaan, tetapi adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan hari ini, era gereja memasuki masa new normal. Gereja harus berubah total. Ada kekuatan otoritas yang harus dimiliki oleh gereja. Dengan cara imannya harus naik. Nah, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Mari saudara yang telah mendapatkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus ini, persiapkan hatimu agar kita dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Ayo, mari kita ambil waktu sejenak. Kalau ada yang masih belum beres di hati kita, cepat selesaikan agar kita layak masuk dalam perjamuan kudus Tuhan ini, sehingga persekutuan kita dengan Tuhan dan juga melambangkan persekutuan kita dengan sesama tidak akan menjadi sia-sia. Dan mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terangkat perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah tubuh kita merupakan persekutuan kita dengan Tuhan? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengambil cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukakan cawan yang ada di tangan kita menamakan darah Kristus yang tertumpah bagi kita semuanya. Minumlah dalam nama Tuhan. Mari saudara, buka tangan saudara, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur bagimu ya Tuhan, hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Siapapun yang melihat tayangan ini ya Tuhan, karena di balik permasalahan yang ada, kami diajak untuk fokus kepada Tuhan. Dan ketika kami fokus kepada Tuhan, maka harapan kami kepada Tuhan akan membuat kami bisa memiliki pijakan baru agar iman yang ada pada kami itu naik tingkat atau naik level. Dan kami percaya Tuhan, tempat pijakan kami adalah masalah atau gelombang yang tengah kami hadapi pada hari-hari ini. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kepada kami Tuhan satu perkara-perkara yang luar biasa, yang bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Begitu juga kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berikan kekuatan bagi seluruh daripada orang-orang percaya, orang-orang kudus-Mu yang ada dimanapun, dalam wadah Raya Sembilan ini secara khusus ya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus untuk hati mereka yang siap untuk dibawa naik level lagi. Dan juga terima kasih juga untuk juga kalau sebentar kami juga mau menabur, Tuhan juga berikan kekuatan bagi kami untuk tetap percaya di balik pemberian kami. Tuhan sedang melihat itu, dan kami juga percaya Tuhan bahwa kami pasti akan menerima kembali apa yang berasal dari Tuhan itu.
pemberian kami tidak menjadi sia-sia, yang mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur, dan juga menabur. Dan kami percaya Tuhan, dalam masa-masa sukar ini, Tuhan juga pasti bisa memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, bersyukur juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk Pak Presiden kami Joko Widodo. Terima kasih juga untuk wakil beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terima kasih juga untuk seluruh pemerintahan yang ada, TNI, Polri maupun sipil. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Memberkati juga Gembala pembina kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo dan Ibu Hermin sebagai pendamping, dan juga berkati Tuhan juga wakil-wakil gembala. Terima kasih juga seluruh ketua-ketua rayon cabang khusus sampai kepada kami yang ada dalam wadah Rayon 19. Tuhan juga memberkati seluruh daripada anak-anak kami pengerja sampai jemaat dengan berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan saudara, terima dan bawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang mana daripada Allah Roh Kudus yang menyertai hidup melalui darah hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya dan berkati, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap ada dalam Smart Channel. Salam Smart. Amin.